Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Kembali lagi di channel Warga Digital. Di kesempatan kali ini kami akan berbagi video untuk pembahasan soal tentang cloud computing dan QoS untuk bidang studi informatika, baik itu TIK maupun TKI. Baik Bapak Ibu, selamat datang di channel Warga Digital. Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan. Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang kami bagikan. Baik Bapak Ibu, terkait materi ini untuk cloud computing, Bapak Ibu bisa pergunakan atau bisa digunakan sebagai bahan ajar ataupun bahan belajar terkait dengan tes P3K maupun informatika untuk PPG. Baik Bapak Ibu, ini ada 10 soal yang bisa kami bahas. Nanti Bapak Ibu bisa ikut mengerjakan ataupun nanti Bapak Ibu bisa mengoreksi bila mana ada kesalahan atau kekurangan dalam segi pembahasan. Bapak Ibu silakan untuk koreksinya, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom komentar. Baik, langsung saja untuk pembahasan soalnya. Nomor 1 di sini ada pengertian cloud computing adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep komputasi melibatkan sejumlah komputer yang terhubung melalui jaringan komunikasi real time seperti internet. Nah, maksud dari komunikasi real time di sini adalah A. Komunikasi satu arah, B. Komunikasi timbal balik, C. Komunikasi komuter, D. Komunikasi komputasi, E. Komunikasi setiap waktu. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menulis jawabannya terlebih dahulu. Baik, kalau sudah, ini bisa kita bahas. Pengertian cloud computing adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep komputasi yang melibatkan sejumlah komputer yang terhubung melalui jaringan komunikasi real time seperti internet. Teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat secara virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Keberadaan cloud computing atau komputasi awan jelas akan menimbulkan perubahan dalam cara kerja sistem teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Nah, hal ini karena komputasi awan melalui konsep virtualisasi, standarisasi, dan fitur mendasar lainnya dapat mengurangi biaya teknologi informasi TI secara fisik, yaitu menyederhanakan pengelolaan layanan TI atau teknik informatikanya dan mempercepat penghantaran layanan. Nah, di soal ini yang dimaksud dengan real time, maka real time di sini adalah komunikasi setiap waktu. Jadi yang dimaksud dengan real time di sini adalah komunikasi setiap saat. Jadi kapanpun kita membutuhkan data ataupun membutuhkan informasi, baik nanti kita langsung bisa mengaksesnya atau bisa mengambilnya. Jadi di sini adalah yang dimaksud dengan komunikasi real time adalah komunikasi setiap waktu. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor berikutnya, cloud computing pada dasarnya adalah menggunakan internet based service untuk mendukung proses bisnis. Konsep cloud service dengan karakteristik sangat cepat di deploy. Maksud dari cepat di deploy adalah A. Instan untuk implementasi, B. Service untuk pelayanan, C. Platform mudah digunakan, D. Infrastruktur yang modern, E. Sistem yang kompleks. Di nomor 2, cloud computing pada dasarnya menggunakan internet based service untuk mendukung proses bisnis. Cloud service biasanya memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah sangat cepat di deploy, sehingga cepat berarti instan untuk diimplementasi.
Jadi jawabannya di sini adalah instan untuk diimplementasi. Yang dimaksud dengan deploy adalah instan untuk diimplementasi. Maka jawabannya nomor 2 adalah yang A. Nomor berikutnya, sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Infrastruktur seperti media penyimpanan data dan juga instruksi atau perintah dari pengguna disimpan dengan cara A. Pengiriman data melalui jaringan internet, B. Cloud storage melalui jaringan internet, C. Virtual melalui jaringan internet, D. Penyimpanan sementara melalui jaringan internet. Yang E. Server storage melalui jaringan internet. Baik, nomor 3 kita bahas. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Infrastruktur seperti media penyimpanan data dan juga instruksi perintah dari pengguna disimpan secara virtual melalui jaringan internet. Kemudian perintah-perintah tersebut dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima di server aplikasi, kemudian data diproses dan pada proses final pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya, sehingga konsumen dapat merasakan manfaatnya. Nah, di soal di sini adalah infrastruktur seperti media penyimpanan dan data juga instruksi perintah dari pengguna disimpan dengan cara tadi, yaitu yang A. Pengiriman data melalui jaringan internet, B. Cloud storage melalui jaringan internet, virtual melalui jaringan internet, penyimpanan sementara melalui jaringan internet, dan server storage melalui jaringan internet. Maka jawabannya yang tepat adalah virtual melalui jaringan internet. Jadi nomor 3 jawabannya virtual melalui jaringan internet, yaitu bisa kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, secara virtual melalui jaringan internet. Baik, nomor 4, cara kerja cloud computing dengan server pusat. Pengelola sistem memantau lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Middleware network memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Klasifikasi layanan salah satunya adalah PaaS atau Platform as Service. Hal ini memfokuskan untuk membuat desain atau mendeploy dan juga menghost aplikasi di internet, dan SaaS layanan ini berfungsi untuk A. Service berupa akses hardware kepada consumer, B. Service berupa akses software kepada consumer, C. Service berupa akses card kepada customer, D. Service berupa akses lalu lintas kepada customer, E. Service berupa akses jaringan kepada customer. Silakan Bapak Ibu untuk memilih jawabannya. Jadi SaaS atau Software as Service, layanan ini memberikan service berupa akses software kepada customer tanpa harus membeli. Biasanya para vendor atau service provider sudah menyediakan berbagai software. Dengan mengakses internet secara langsung, mengakses juga software. Penyedia layanan itu perusahaan berupa productivity, yaitu seperti Zoho, Google, APPS atau application. Nah, inilah sistem kerja atau layanan ini memberikan service berupa akses software kepada customer tanpa harus membeli. Jadi biasanya para vendor itu menyediakan sebuah provider. Nah, kemudian pengguna atau klien itu hanya sekedar mengakses layanan internet. Nah, itu berarti
pengguna itu sudah bisa memanfaatkan software yang disediakan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang service berupa akses software kepada customer. Kalau kita lihat di pembahasan, yaitu ini Bapak Ibu bisa saya garis bawahi, yaitu software kepada customer. Nomor berikutnya, manfaat cloud computing adalah skalabilitas, aksesibilitas, keamanan, mengembangkan kreasi, dan kecemasan. Maksud dari kecemasan pada manfaat cloud computing adalah A. Data tersimpan di cloud dan hard disk. B. Data tersimpan di cloud hard disk meski gadgetnya rusak. C. Data tersimpan di cloud meski data rusak. D. Data tersimpan di cloud dan gadgetnya. E. Data tersimpan di cloud meski hard disk rusak. Untuk jawabannya bisa kita lihat, skalabilitas yaitu dengan cloud computing dapat menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan, antara lain hard disk. Peralatan yang perlu menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Sedangkan aksesibilitas yaitu dapat mengakses data kapanpun dan dimanapun user berada, asal peralatan dan user terkoneksi dengan internet, sehingga memudahkan mengakses data di saat yang penting. Keamanan yaitu data terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud melakukan atau mengembangkan kreasi atau proyek tanpa harus mengirimkan proyek secara langsung ke perusahaan, tetapi user bisa mengirimkannya lewat penyedia layanan cloud computing. Sedangkan kecemasan, ketika terjadi bencana alam, data tersimpan aman di cloud meskipun hard disk atau gadgetnya rusak. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang D, yaitu data tersimpan di cloud meski hard disknya rusak atau fisiknya itu rusak. Itulah manfaat dari cloud atau cloud computing, komputasi awan. Nomor berikutnya, nomor 6, quality of service atau QoS adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter dan delay. Parameter QoS adalah latency, jitter, packet loss, throughput, MUS, ISO, cancellation, dan PDD. Quality of service merujuk ke tingkat A. Kemampuan dan ketetapan penyampaian berbagai jenis beban data yang data di dalam suatu komunikasi. B. Keterbatasan dan keamanan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. C. Kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. D. Ketetapan dan kemampuan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. Yang E. Keandalan dan keamanan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. Nomor 6 jawabannya adalah yang E, yaitu kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. Itulah fungsi dari quality of service. Nomor 7, beberapa alasan mengapa memerlukan QoS. Salah satunya untuk meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. Maksud sensitif delay adalah A. Mudah dikirim, B. Mudah dianalisa, C. Rentang keamanan, D. Rentang keterlambatan, E. Rentang virus. Jadi jawabannya adalah rentang keterlambatan. Jadi beberapa alasan mengapa memerlukan quality of service, salah satunya untuk meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif
terhadap delay atau penundaan seperti voice dan video. Jadi ketika kita ngomong itu ketika kita berbicara menggunakan video itu biasanya suara itu akan tertinggal dengan visual yang ditampilkan. Nah, itu maka sehingga untuk menghindari hal tersebut maka adanya merupakan suatu QoS atau quality of service. Maksud dari sensitive delay di sini adalah rentan keterlambatan, misalkan seperti suara yang tidak pas dengan ucapan pada visual. Nomor 8, tingkat QoS yang dipakai yaitu best effort service, integrated service, dan differentiated service. Best effort service digunakan untuk melakukan semua usaha agar dapat A. Mengirimkan sebuah paket ke suatu tujuan, menerima sebuah paket ke suatu tujuan, C. Memperbaiki sebuah paket ke suatu tujuan, D. Meneruskan sebuah paket ke suatu tujuan, E. Memonitor sebuah paket ke suatu tujuan. Silakan Bapak Ibu untuk memilih jawabannya. Jawabannya di sini bisa kita lihat di pembahasan. Tingkat QoS yang umum dipakai yaitu best effort service, integrated service, dan different service. Tingkat QoS yang umum dipakai yaitu best of service, dan ini sama Bapak Ibu materinya. Jadi untuk nomor 8 di sini jawabannya yang tepat menerima sebuah paket ke suatu tujuan. Nomor 9, performansi mengacu ke tingkat kecepatan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. Performansi merupakan kumpulan dari beberapa parameter yaitu throughput, packet loss, delay, jitter, MOS, ISO, cancellation, dan post dial delay. Packet loss merupakan parameter menggambarkan suatu kondisi jumlah paket yang hilang. Dapat terjadi karena A. Collision dan delay pada jaringan, B. Buffer dan congestion pada jaringan, C. Rate dan congestion pada jaringan, D. Collision dan latency pada jaringan, E. Collision dan congestion pada jaringan. Baik, nomor 9 jawabannya throughput yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam BPS atau byte per second. Packet loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Sedangkan delay atau latency adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Sedangkan jitter atau variasi kedatangan paket, hal ini diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang E, yaitu collision dan congestion pada jaringan. Nomor 10, faktor pengganggu dalam jaringan yang menyebabkan turunnya nilai QoS yaitu redaman, distorsi, noise. Noise ini sangat berbahaya karena jika terlalu cepat akan dapat mengubah data asli yang dikirimkan. B. Jika terlalu besar akan dapat mengubah data asli yang dikirimkan. C. Jika terlalu lambat akan dapat mengubah data dari asli yang dikirimkan. D. Jika terlalu kecil akan dapat mengubah data asli yang dikirimkan. Yang E. Jika terlalu panjang akan dapat mengubah data asli yang dikirimkan. Nomor 10 di sini jawabannya adalah yang E, yang B, yaitu jika terlalu besar akan dapat mengubah data asli yang dikirimkan. Itulah faktor dari noise. Jika terlalu besar itu akan berbahaya. Makanya yaitu jika terlalu besar akan dapat mengubah data aslinya yang dikirimkan. Itulah
10 soal yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bahas. Semoga ini bisa bermanfaat mengenai materi-materi tentang cloud computing dan QoS atau Quality of Service. Sekali lagi Bapak Ibu, jika kami dalam pembahasan banyak kekeliruan, kesalahan, mohon koreksinya, dan silakan koreksi dan masukan silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ke channel kami, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru yang kami bagikan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi semoga pemateri ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan bahan belajar untuk kita untuk mengikuti ujian PPG maupun untuk informatika dan untuk belajar untuk materi-materi yang lain. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.